kajian pembacaan dan penjelasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. 40 hadis berkaitan dengan tauhid atau akidah insyaallah taala. Karenanya kepada para ikhwah dan akhwat kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya, pertanyaan umum ya, bebas kita persilahkan. Tafadhal. Ada pertanyaan? Itu masih hawa raya ya, jadi tidak ada ya. Tinggal berapa waktunya? Hah? Tafadhal. Tadi tafadhal. Gimana kerjanya malam? Jadi kerja malam jam 10 mulai kerja sampai jam 4. Masya Allah. Setiap hari. Baik. Terlepas dari kerjanya tentunya kita tidak bahas. Karena memang secara umum ketentuan Allah Subhanahu wa taala malam itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istirahat. Namun tentunya ada sebagian yang mau tak mau memang kerjanya harus di malam hari. Ya, mau tak mau kerjanya harus di malam hari. Atau mungkin keadaan tertentu yang mengharuskannya memang harus tidak tidur di malam hari. Ya, seperti safar, perjalanan dan yang lainnya. Kemudian kalau ditanya terkait dengan sholat subuhnya dengan kondisi ngantuk, ya tentunya di sini kita hanya bisa mengatakan berusahalah dan berjuanglah untuk tidak mengantuk. Ya, karena tentunya sholat yang kita laksanakan di sholat subuh tersebut, kalau dihitung-hitung tidak terlalu lama. Di mana di masjid-masjid kita saat ini tatkala dilaksanakan sholat subuh dari takbir al-ihram sampai salam itu kisaran berapa menit? Paling lama 8 menit. Ya, taruhlah 10 menit. Ya, artinya tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama. Karena di sini kalau seandainya memang bisa malam itu kita tidak kerja atau istirahat, maka ini bagus. Tapi kalau tuntutannya memang harus seperti itu, ya apa boleh buat. Maka berjuanglah dan mintalah kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan tenang, khusyuk, serius dalam 8 menit dalam melaksanakan atau 10 menit dalam melaksanakan sholat subuh. Ya, ima dengan ya mungkin menyegarkan badan sementara waktu, atau dengan wudu, memperbaharui wudu sebelum sholat.
kemudian benar-benar memohon kepada Allah SWT dan menguatkan hati sehingga 8 atau 10 menit itu kita bisa fokus dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling ini yang bisa kita jawab ya terkait dengan apa? Salat subuh. Karena kewajiban setelah selesai itu maka terserah setelahnya mau langsung tidur terserah. Ya, mau langsung tidur terserah. Tapi intinya berjuang di 8 sampai 10 menit itu untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita jujur di hadapan Allah bahwa memang ya saat ini kemudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita dari pekerjaan hanya dengan pekerjaan yang seperti itu. Belum terbuka ya, mungkin pekerjaan yang lain belum dimudahkan metode pekerjaan yang lainnya. Kemudian kita jujur bahwa kita ingin sholat subuh tersebut walaupun mungkin dari jam 10 kita tidak tidur sampai menjelang subuh, tapi kita jujur ingin melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya dan kita minta kepada Allah. Biasanya seperti kata Rasulullah SAW, barang siapa yang jujur kepada Allah, benar dalam niatnya kepada Allah, niscaya Allah SWT akan benarkan niatnya tadi. Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk menjalankan apa yang sudah dia niatkan dan sudah dia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak ada jawaban kecuali ya berjuang 8-10 menit itu. Kemudian kalau terkait dengan apakah sah, ya selama terpenuhi padanya syarat rukun dan kewajibannya, maka salatnya sah. Fatihahnya dibaca, ya kemudian rukuknya dilakukan dan dibaca bacaannya, insya Allah sah. Tapi kalau dari berdiri Fatihah nggak dibaca, menung, tidur saja, itu nggak sah. Ya itu tidak sah. Jadi ini yang mungkin dapat kita jawab, ya terlepas dari kemudahan yang Allah berikan kepada seorang untuk bisa beraktivitas pada waktu yang lazim, ya di siang hari, kemudian malam hari istirahat. Ya tidur di awal malam, ya bisa saja kalau mungkin saat jam 10, pada Isya langsung apa? Langsung tidur. Memang harus jam 10, Ustaz. Hah? Iya. Ustaz ya pada Isya langsung. Pada Isya mungkin jam 8.15 selesai tidur. Dan mungkin minta istri atau bagaimana cara supaya bisa bangun jam 10 tepat, ya. Ini mungkin lebih meringankan juga. Cuman kadang-kadang kalau kita pada Isya mau tidur, banyak yang kita kerjai. Khususnya nengok-nengok apalagi handphone, sehingga ya nggak tidur-tidur. Ya, jadi semoga Allah SWT berikan kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Hah? Mata terpejam? Tidak ada. Kalau ngantuk di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ngantuk di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidur dalam sholat batal. Ngantuk tidak. Ya, ngantuk dalam sholat tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Kalau safar, ketika di hari Jumat lebih afdal kita qashar atau mengikuti sholat Jumat? Maksudnya qashar mengikuti sholat Jumat. Kita safar, kan ada keringanan untuk bisa qashar ke asar kan, jamak. Itu lebih utama mana saat kita ikut 2 rakaat sholat Jumat di zuhur, atau kita yang melakukan qashar jamak? Kembali kepada perbedaan para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan menjamak salat asar dengan salat Jumat. Menjamak salat asar dengan salat Jumat. Apakah salat Jumat bisa digabungkan atau dijamak dengan salat asar atau tidak? Kalau dia salat zuhur dengan asar, tidak ada perbedaan para ulama. Zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Tegakkan salat tatkala matahari sudah tergelincir. Dan juga tegakkan salat setelah matahari
terbenam, dan lakukan Quran al-Fajr, lakukan salat subuh. Karena sungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menggabungkan penyebutan salat zuhur dengan asar. Tegakkan salat tatkala matahari sudah tergelincir. Dua salat yang dilakukan dari salat wajib setelah matahari tergelincir, yakni salat zuhur dengan salat asar. Ini menunjukkan kedua salat ini bisa dijamak, bisa digabung, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Zuhur dilakukan di waktu asar namanya takhir, atau asar dimajukan di waktu zuhur namanya takdim. Ya. Begitu juga setelahnya Allah mengatakan tegakkan salat tatkala matahari tenggelam. Sampai tatkala matahari sudah tenggelam, yakni di malam hari. Dua salat yang disebutkan di sini, yakni salat maghrib dengan salat isya. Maka ini juga mengisyaratkan bahwa salat maghrib dan isya bisa digabung, imma takhir atau takdim. Maghrib dilakukan di waktu isya, digabungkan dengan isya di waktu isya, maka ini namanya takhir. Atau mungkin isya didahulukan di waktu maghrib, namanya takdim. Sedangkan salat subuh adalah salat yang tidak bisa digabung dengan salat manapun dari 4 salat yang ada. Karena Allah tatkala menyebutkan salat subuh, Allah menyebutkannya secara terpisah. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Maka tidak bisa orang menjamak salat subuh dengan salat zuhur, tidak bisa. Subuh nggak bisa kita lakukan di waktunya, nanti waktu zuhur saja kita jamak, tidak bisa. Ini kesepakatan para ulama. Kemudian terjadi perbedaan, bagaimana jika seandainya kondisi tertentu di hari Jumat, kita dalam perjalanan safar, bolehkah kita menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Ya, antara sholat Jumat dengan sholat asar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Jumat itu adalah sholat tersendiri. Jumat adalah sholat tersendiri yang ia tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Dia sholat terpisah. Kalau zuhur dia bukan pengganti apa? Pengganti sholat zuhur. Dia adalah sholat tersendiri yang tidak ada dalil yang mengisyaratkan bahwa ia bisa dijamak dengan apa? Dengan sholat asar. Sehingga sebagian para ulama berpendapat, tatkala kita safar di hari Jumat, kemudian kita mengerjakan sholat Jumat, maka tidak bisa kita jamak dengan sholat asar. Ya Jumat. Nanti di waktu asar kita sholat apa? Sholat asar. Tidak bisa asar dimajukan di waktu Jumat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Jadi tidak mengapa kita menjamak, sholat asar dengan sholat apa? Sholat Jumat. Jadi setelah selesai sholat Jumat, kita tidak mengapa mengerjakan sholat apa? Sholat asar. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala, yang perbedaannya kuat ya di kedua belah pihak, kuat dengan argumentasi masing-masing. Ya, jadi Allah taala alam, ini penjelasan para ulama. Namun ada sebagian mencoba untuk mengambil jalan tengah, yakni merubah niat. Jadi kita sholat bersama dengan imam yang mengerjakan sholat Jumat, tapi niat kita sholat zuhur. Allahu a'lam, ini baru kita dengar dari sebagian penjelasan para ustadz. Tapi intinya para ulama dahulu memang berbeda pendapat dalam bab ini. Ya bagi siapa yang menjamak, ini ada ulamanya. Yang menjamak asar dengan sholat Jumat, ini ada apa? Ulamanya. Ya. Dan kalau seandainya memang kondisinya bisa tidak dijamak, bagusnya tidak usah jamak. Kalau kondisinya memungkinkan tidak dijamak. Karena beberapa kondisi memang mau tak mau harus apa? Harus jamak. Karena tatkala kita berada di perjalanan yang tidak mungkin berhenti, atau kita sampai di tempat sudah masuk waktu maghrib, ini memang mau tak mau harus apa? Jamak. Tapi kalau seandainya bisa tidak jamak, maka tidak jamak. Karena jamak itu, menjamak sholat itu bukan apa? Sunnah safar. Tapi kalau qasar adalah sunnah safar. Artinya orang yang sedang mukim, dia sebenarnya kalau kondisi tertentu dia boleh apa? Boleh jamak. Seperti hujan deras, boleh jamak. Orang sakit, boleh jamak. Artinya kalau ada kesulitan untuk mengerjakan sholat berikutnya pada waktunya, maka silahkan digabung imma jamak takhir atau jamak takdim. Seorang yang musafir, apakah dia harus jamak? Jawabannya tidak. Seorang musafir, apakah dia mesti jamak? Jawabannya tidak. Jadi kalau seandainya dia bisa tidak jamak, maka enggak usah jamak.
Contoh misalnya kita pergi di waktu zuhur, kemudian kita berangkat dan untuk berhenti asar itu tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan. Bisa saja kita berhenti. Atau mungkin sampai rumah 3:30 misalnya. Ya sudah, tak perlu apa? Tak perlu jamak. Karena hukum asalnya, salat itu diwajibkan oleh Allah SWT pada waktu yang sudah ditetapkan. Allah SWT berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Punya salat itu diwajibkan oleh Allah atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka siapapun yang mengerjakan salat sebelum waktunya atau setelah waktunya berlalu tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka salatnya tidak sah. Jadi kalau bisa tidak jamak, tak usah jamak. Tapi kalau memang dibutuhkan jamak karena menyulitkan, maka silahkan jamak karena itu adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu taala alam. Tafadhal. Dosa-dosa yang mengekalkan seorang di dalam neraka. Yani semua perbuatan dosa yang membatalkan keislaman. Semua perbuatan dosa yang membatalkan apa? Keislaman. Dan dosa-dosa yang membatalkan keislaman banyak. Ya, dosa-dosa yang membatalkan keislaman itu sangat banyak. Ya, tentunya di antaranya adalah melakukan kesyirikan pada Allah, syirik besar. Kemudian memperolok-olok agama Allah. Ya, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Melecehkan syiar-syiar Islam seperti misalnya menginjak Al-Qur'an, membuang Al-Qur'an di tempat-tempat najis. Ini yang bisa membatalkan keislaman, yang pelakunya kalau ia meninggal belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mengaku muslim, bisa-bisa ia kekal di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama kita selalu mengingatkan kita untuk mempelajari pembatal-pembatal apa? Islam, dosa-dosa yang membatalkan keislaman untuk dijauhi. Ya, bukan untuk tujuannya menghukumi orang, tidak, agar kita menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam dosa tadi. Ya, wallahu taala alam. Pertanyaan terkait dengan wasiat. Apakah ucapan orang tua kepada anak tanpa ada saksi yang lain sebelum meninggal, tanpa bukti tertulis, bisa dijadikan wasiat setelah dia meninggal dunia? Tapi perlu dibedakan antara wasiat dengan hibah. Wasiat itu adalah pemberian yang dikaitkan dengan kematian. Wasiat itu adalah pemberian yang dikaitkan dengan apa? Kematian. Di mana seorang berkata, ini milikmu nanti setelah aku meninggal. Atau berikan kepada si fulan barang ini nanti setelah saya meninggal. Ini namanya apa? Wasiat. Berbeda dengan hibah. Hibah itu pemberian yang tidak dikaitkan dengan kematian. Contoh misalnya, ini saya berikan kepada Anda. Ini untuk Anda, ini untuk si fulan. Tidak dikaitkan dengan apa? Kematian. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jika seandainya pertanyaannya adalah hibah kepada anak, pemberian yang tidak dikaitkan dengan kematian kepada anak, maka ini sah. Dan orang tua dituntut dalam hal ini untuk berlaku adil kepada semua anaknya. Contoh misalnya, seorang orang tua memberikan sebidang tanah kepada anak kandungnya. Maka ini sah, tidak ada masalah. Karena hartanya harta dia, maka silahkan dia beri. Tapi orang tua di sini dituntut untuk berlaku adil kepada anak-anaknya yang lain. Suatu hari datang
eh, keluarga Bashir, ayahnya Nu'man, di mana Bashir memberikan sebidang tanah khusus kepada anaknya yang sangat dia sukai, sangat dia cintai, yakni Nu'man. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian pemberian khusus ini diberitahu kepada ibunya, kepada uminya. Maka sang ibu mengatakan, karena anaknya bukan hanya Nu'man saja, dia punya beberapa anak yang lainnya. Tapi pemberian sebidang tanah ini khusus diberikan kepada siapa? Kepada Nu'man. Maka sang ibu berkata, tolong tanyakan seperti ini kepada siapa? Rasulullah SAW terlebih dahulu. Boleh tidak kita memberikan pemberian khusus kepada anak kita Nu'man, yang lainnya tidak kita beri. Minta mungkin saksi dari Rasulullah SAW untuk membenarkan pemberian ini. Maka datanglah mereka menemui Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan sebidang tanah kepada Nu'man. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau punya anak selain Nu'man? Atau anakmu hanya semata wayang, yakni Nu'man saja? Maka Bashir mengatakan, saya punya anak yang lain. Maka Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu yang lain itu engkau berikan serupa dengan yang engkau berikan kepada anakmu Nu'man ini? Maka Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, ini pemberian khusus kepada siapa? Kepada Nu'man. Maka Nabi SAW katakan, apakah engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Tidak, bakti mereka tidak dibeda-bedakan. Artinya mereka berbakti kepadamu sama semuanya. Maka dia mengatakan, ya mau ya Rasulullah SAW. Saya tidak hanya ingin Nu'man berbakti kepada saya saja, tapi semua anakku saya ingin berbakti kepada saya. Maka Nabi SAW berkata kepada Bashir, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Maka Nabi SAW secara tegas mengatakan, kalau pemberianmu kepada Nu'man seperti inilah bentuknya, engkau memberikan sebidang tanah khusus kepada Nu'man, engkau tidak berikan kepada anak-anakmu yang lain dengan pemberian yang serupa, dan engkau minta persaksian saya untuk mempersaksikan pemberian ini, maka Nabi SAW katakan, tidak, cari persaksian selainku, cari saksi selain aku, karena aku tidak mau bersaksi di atas kezaliman. Aku tidak mau bersaksi di atas apa? Kezaliman. Jadi kalau hibah kepada anak, sah, tidak mengapa. Anak diberikan sebidang tanah, anak diberikan rumah, anak diberikan kendaraan, anak diberikan hal-hal yang lain, tidak mengapa. Tapi yang harus diperhatikan apa? Berlaku adil. Satu diberi, yang lain juga harus diberi. Ya. Kenapa? Karena dampaknya sangat buruk. Akan terjadi apa? Masalah di kalangan mereka. Coba lihat. Jangankan pemberian, sikap yang berbeda saja memantik permusuhan. Sampai kadang-kadang muncul niat-niat buruk kepada anak yang diistimewakan. Kisah Nabi Yusuf. Perhatikan kisah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf diberi perhatian lebih oleh Nabi Yakub alaihissalam. Karena faktornya banyak. Ibunya meninggal tatkala mereka masih kecil. Dan dia menyampaikan sebuah mimpi yang mengisyaratkan bahwa kelak dia akan menjadi seorang nabi. Jadi diberikan perhatian khusus. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya berkata bahwa Nabi Yusuf lebih disukai, lebih dicintai, lebih diperhatikan daripada kita, sampai akhirnya mereka berniat untuk apa? Uqtulu Yusuf awitrahu. Ya, bunuhlah Nabi Yusuf atau buang dia, jauhkan dia dari ayah kita, sehingga akhirnya ayah kita tidak memberikan perhatian kecuali kepada kita. Jadi dampaknya buruk. Kalau kita memilih-milih kasih kepada siapa? Anak kita. Maka tidak baik kalau seorang ayah dan ibu mengatakan, ini anak ayah, ini anak ibu, ini anak papa, ini anak mami. Iyalah, kalau yang ini minta ke papanya, minta ke ayahnya, diberi semua. Kalau dia minta ke ayahnya tidak diberi. Tapi kalau minta di ibunya, diberi, tidak bagus. Nabi SAW bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adillah kalian kepada siapa? Anak-anak kalian.
Baik, kemudian bersikap adil antara anak laki-laki dan perempuan. Sebagian ulama mengatakan kalau memberi ke anak laki-laki hendaknya lebih besar daripada pemberian kepada anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki dikasih 2, anak perempuan dikasih 1 sesuai dengan konsep keadilan dalam Al-Quran. Ya, sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapat 2 bahagian sedangkan wanita dapat 1 bahagian. Jadi kalau misalnya kita beri anak laki-laki misalnya 2 rantai tanah, kita kasih anak perempuan 1 rantai tanah. Ini konsep keadilan dalam apa? Dalam Al-Quran. Jadi kalau hibah silahkan berikan kepada anak, tapi konsepnya di sini harus berlaku apa? Berlaku adil, tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Tapi kalau konsepnya atau masalahnya adalah wasiat sebagaimana ditanyakan, wasiat kepada anak misalnya. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan wasiat kepada anak, jadi dia memberikan sesuatu kepada anaknya dikaitkan dengan kematian, ini wasiat. Kalau nanti mama meninggal atau bapak meninggal, maka rumah ini untukmu ya. Rumah ini untukmu. Maka ini wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris dibatalkan oleh Islam. Wasiat kepada ahli waris dibatalkan oleh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap bahagian kepada ahli waris haknya masing-masing. Telah dibagi oleh Allah dalam Quran. Anak dapat berapa? Anak laki-laki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Suami dapat berapa kalau istrinya meninggal? Begitu sebaliknya. Ya. Kemudian orang tua dapat berapa? Ini semua telah dibagi oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan ketetapan pembahagian kepada setiap ahli waris haknya berapa. Karenanya fala wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Jadi anak itu asabah. Dia punya bahagian tertentu, maka tidak boleh dia diberikan apa? Wasiat lagi. Istri dia punya hak, suami dia punya hak dari harta istrinya. Maka tidak boleh tatkala istri meninggal misalnya, dia punya wasiat, kalau saya meninggal, tanah yang aku punya ini milik abang. Enggak boleh. Ini batal secara hukum. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Adapun kalau wasiatnya kepada selain ahli waris boleh. Cuman aturannya tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Contoh misalnya, ada yang berkata, kalau saya meninggal, tanahku yang ada di sana untuk Ustadz Nuruddin misalnya. Misalnya, sah selama tanah itu nilainya tidak melebihi 1/3 harta yang dia tinggalkan. Ini ketetapan syariat. Tapi kalau kepada ahli waris, batal. Jadi tidak ada istilah, mama dulu bilang bahwa rumah ini untukku. Nggak bisa. Masuk dalam hitungan waris. Masuk dalam hitungan apa? Masuk dalam hitungan waris. Baik, jika seandainya wasiat itu telah disampaikan dan wasiatnya sah secara syariat, tapi tidak ada bukti, tidak ada hitam di atas putih, apalagi notaris, tidak ada. Hanya ucapan. Dan yang dengar cuman 1 orang. Ini kalau seandainya dalam rapat keluarga ini tidak diterima, maka masalahnya akan mengarah ke pengadilan. Kalau kita perselisihan tidak bisa diselesaikan antar keluarga secara kekeluargaan, artinya persaksian 1 orang ini tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak diterima oleh keluarga besar, maka mau tak mau harus kemana? Ke pengadilan. Kalau masuk ke pengadilan jelas ditolak. Jelas ditolak. Karena pengadilan itu menetapkan sesuai dengan zohirnya saja. Dia butuh saksi. Dia butuh bukti. Kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka secara zohir tidak dianggap. Walaupun mungkin pada hakikatnya ada. Makanya Nabi SAW sebagai hakim di masa hidup beliau mengatakan,
Saya ini hanya manusia yang menghukumi secara zahir. Maka barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berselisih terkait dengan masalah harta. Sebenarnya harta ini sebenarnya hak si A. Tapi karena mungkin si B ini pandai menunjukkan bukti-bukti yang mengalahkan si A. Padahal hakikatnya harta tadi milik siapa? Milik si A. Tapi dalam pengadilan yang saya lihat, kiranya yang paling kuat secara zahir adalah harta ini milik si B. Maka saya putuskan, kemudian si B senang. Maka Nabi mengatakan, tak perlu senang dia. Karena sesungguhnya saya hanya memberikan sepotong dari api neraka kepadanya. Karena bukan haknya. Mungkin secara pengadilan dia bisa menang. Tapi kita di pengadilan hanya memutuskan secara apa? Secara zahir saja. Masalah benar atau tidaknya nanti di pengadilan akhirat akan dibuktikan. Di hadapan Zat yang maha adil subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saat ini tidak ada saksi, tidak ada bukti, biasanya kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengarah ke pengadilan, memang kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, insya Allah tidak akan diterima. Ya, wallahu ta'ala alam. Karenanya kalau mau ngasih dan butuh balik nama cepat. Jangan tunda-tunda. Ini mau ngasih, yuk kasih. Udah, langsung. Mana KTP-mu? Udah, uruskan. Ini atas namamu. Selesai. Ini kadang-kadang ngasih seperti melepas kepala, tapi ekor masih ditarik, masih dipegang. Ini bahaya seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik. Pertanyaan langsung nggak ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pembantunya. Makanya menjadi hakim pemutus perselisihan itu mengerikan. Dia berada di tepi jurang api neraka. Makanya sebagian para ulama dahulu tatkala ingin diangkat menjadi hakim, dia nggak mau. Dia tidak mau. Bahkan ada di antara mereka lebih memilih dicambuk di penjara daripada dapat jabatan hakim. Tidak mau saya. Bahkan ada yang melarikan diri. Nah, sampai ada yang berdebat di depan khalifah, ini tinggal kalian berdua lah ini. Dia yang lebih berhak, ya Amirul Mukminin. Karena sungguhnya dia gini. Tidak, dia yang lebih berhak bertengkar gitu. Kalau kita, saya yang lebih berhak. Nasallallahu. Jadi mengerikan memang, mengerikan. Tapi kalau seandainya memang dia mumpuni dan dia berusaha untuk memutuskan sesuai dengan yang dia ketahui, berjuang untuk sampai kepada kebenaran, membela yang benar, membenarkan yang benar, menolak kebatilan dan menyalahkan yang salah, ini pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Kalau seandainya seorang hakim itu mengambil sebuah keputusan dan dia benar, dia berjuang untuk sampai pada titik kebenaran, keputusan yang benar, kemudian tepat keputusannya itu sesuai dengan hakikatnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Usahanya untuk mencapai kebenaran dinilai pahala dari Allah SWT. Kemudian keputusan yang sesuai dengan kebenaran ini juga pahala yang lainnya. Sebaliknya kalau dia berjuang untuk sampai pada kebenaran, dia salah mengambil keputusan, tidak sesuai dengan kebenaran, tapi dia sudah berjuang, maka falahu ajrun wahid, untuknya 1 pahala. Sedangkan kesalahan dalam keputusannya diampuni oleh Allah, karena dia sudah apa? Sudah berusaha. Usahanya itu yang dinilai pahala, sedangkan keputusan yang salah diampuni oleh Allah SWT. Ya, ini terkait dengan hakim. Karenanya menjadi hakim pemutus sebuah keputusan itu sangat mengerikan. Siapa yang paling berani memberi keputusan, maka dia paling berani untuk masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu kalau pertanyaannya, kalau pembantunya gimana?
Pembantunya ini berarti apa ini? Hah? Apa? Panitera istilahnya. Payah jawabnya, saya pun nggak tahu. Ya. Kalau dia tahu bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinannya ini salah, dia tahu itu salah tapi terus dia bantu, ini bahaya juga. Bahaya juga. Ya, karena ini ta'awun 'alal ismi wal udwan. Ya, wallahu taala alam. Baik. Nah. Uang DP? Ya. Sebagian mazhab membolehkan. Sebagian mazhab membolehkan. Jadi tatkala barang itu hendak dijual dengan harga misalnya 1 juta, kemudian DP-nya 100.000 misalnya. Ini uang DP, uang muka 100.000, insya Allah nanti akan dilunasi pada tanggal sekian-sekian. Kemudian ada kesepakatan, kalau tidak jadi, dibatalkan sepihak, maka 100.000 hangus. Sebagian mazhab mengatakan boleh, tidak mengapa. Hangus. Ya. Kemudian bolehkah kita menggunakan uang ini? Ya kita katakan sudah hak kita. Karena saat itu transaksi sebenarnya sudah berjalan. Transaksi sudah berjalan. Tapi ingat, Nabi SAW bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu athratahu." Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi jual beli seorang muslim, artinya pembeli itu sudah tidak punya kuasa sebenarnya untuk membatalkan transaksi jual belinya. Karena jual beli itu sudah dianggap apa? Sah. Sudah dianggap sah. Artinya sudah sepakat tadi, DP sudah saya kasih, kalau kita sudah sepakat, kalau seandainya tidak dilunasi, maka DP-nya hangus. Atau bahkan misalnya kita sudah bayar 1 juta, kita sudah berpisah. Berarti transaksi itu sudah berjalan. Tidak bisa dibatalkan sebelah pihak. Tapi kalau seandainya seorang muslim kembali lagi ke kita, memohon kepada kita untuk membatalkan transaksi jual beli itu, kemudian kita terima, maka Nabi SAW mengatakan, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tangguhkan kesalahannya pada hari kiamat. Jadi contoh, ada seorang muslim beli barang dari kita. Bukan hanya DP, tapi sudah dia bayar lunas. Sudah dia bayar lunas, kemudian pulang. Besoknya dia datang, saudaraku mohon maaf, terjadi kiamat besar di rumah tanggaku gara-gara barang ini. Perang besar aku dengan istriku. Izinkan saya membatalkan transaksi jual beli yang kemarin. Ini sebenarnya kita boleh mengatakan apa? Tidak, karena transaksi sudah habis, sudah selesai. Tapi Nabi mengatakan siapa yang menerima pembatalan seperti ini dari seorang muslim, maka Allah akan tangguhkan. Allah akan maafkan kesalahannya pada hari kiamat. Jadi nggak ada masalah. Ini uangmu, mari barangku. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Karenanya dalam akad transaksi jual beli, kita jangan melupakan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu kecuali apabila kamu mampu mencintai saudaramu dalam perkara yang kamu cintai untuk dirimu. Jadi sekalipun ini muamalah, ini transaksi jual beli, maka jangan kita lupakan nilai-nilai Islam dalam bab itu. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Saya kira tadi tidak ada pertanyaan, rupanya ada beberapa yang tidak bisa saya baca karena pertanyaan langsung. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita coba untuk menjawabnya. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.